Nomor urut 1 dia agak menyindir lah ya, menyindir yang nomor 2, dan nomor 2 mempertahankan dirinya untuk nyerang balik. Ya ngeliatnya cringe sendiri gitu. Ngeliatnya cringe sendiri dan sorry to say, gue mikir malah merendahkan kita sebagai milenial ya. Memiliki branding untuk mendekatkan kepada masyarakat kecil ya kan. Gitu. Dia punya skala prioritas di bangsa ini apa dulu nih sebelum IKN gitu. Dan itu masih banyak. Dan itu yang selalu dia gaungkan gitu. Selamat datang di Tutur Opini, program Munas TV yang menyajikan dan membahas isu-isu sosial dan juga politik yang sedang hangat diperbincangkan. Tutur Opini hadir sebagai ruang informatif yang menyajikan berbagai sudut pandang dari para narasumber. Teman Tutur, yang kita ketahui tahun 2024 Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi. Salah satunya dengan pemilihan presiden dan juga wakil presiden. KPU sudah menetapkan nomor urut para calon presiden dan juga wakil presiden. Di nomor urut 1 ada paslon dari Pak Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Di nomor urut 2 ada Pak Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming. Di nomor urut 3 kita ketahui ada Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Jovan Komarkus yang akan memandu acara selama beberapa menit ke depan. Tapi saya tidak sendiri, saya sudah ada dengan narasumber yaitu mahasiswa Universitas Nasional. Silakan Bang, diperkenalkan. Ya, perkenalkan nama saya Yusuf dari Universitas Nasional jurusan Ilmu Komunikasi. Dan juga dengan Bang. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Budi Prasetyo Maulana. Saya dari jurusan Ilmu Politik. Baik pemirsa, seperti yang kita ketahui, kita akan membahas tentang debat Capres yang kemarin telah dilaksanakan pada tanggal 12 Desember tuh Bang. Iya, benar. Nah, temanya itu kan tentang pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan juga kerukunan warga. Ya. Tapi sebelumnya Bang, setuju nggak sih dengan format yang dibikin KPU kalau misalnya debatnya itu tidak terpisah tuh Bang, yang format baru dari Bang Yusuf sendiri? Ya, kalau misalnya dari gua sih kurang menarik sih. Cuman beberapa hal yang terjadi pada debat itu sudah cukup menggambarkan masing-masing kandidat gitu. Iya, mungkin ada beberapa kekurangan seperti tidak adanya following question gitu loh, kayak cuman segitu dan ya terbatas di situ aja, kesannya tuh kaku gitu menurut gue. Kalau menurut Bang Budi gimana Bang? Setuju nggak dengan format yang baru ini Bang? Nah, di sini kan kita lihat emang jadwalnya kan capres dulu ya, capres. Yeah. Jadi ketiganya ini dikasih panggung buat nyampein gagasannya, berdebat soal apa yang harus dilakukan untuk Indonesia maju gitu kan. Gagasannya semua relatif sama. Untuk ngasih panggung ketiga-tiganya ini menurut gua gitu kayak ya emang harusnya kayak gini gitu. Karena cawapres sendiri nanti ada jadwal lainnya dan kita juga bisa ngelihat pemikiran mereka dalam menyampaikan gagasannya tersendiri gitu tanpa dibantu oleh patron-patronnya ini yaitu capres-capres ini. Jadi ditambah dengan beberapa pertanyaan yang spesifik dari tiap-tiap mantan list, menurut gua bagus sih, ditambah ini tiga poros gitu kan. Jadi nggak dialognya nggak dari 2 orang doang, jadi ada 3 yang tiga-tiganya tuh bisa saling ngalahin gitu. Jadi menurutku bagus sih. Bagus ya. Berarti pada setuju dengan format barunya ya Bang? Iya. Nah, untuk yang debat kemarin kan pada nonton ya Bang di acaranya kan sampai akhir. Nah, strategi komunikasi yang dilakukan oleh ketiga calon presiden itu bagaimana sih Bang menurut kalian Bang? Dari Bang Budi dulu. Strategi komunikasi berarti kita bahas satu persatu aja ya. Iya Bang. Ketiga capres ini punya background yang berbeda gitu. Pak Anies sebagai mantan menteri dan gubernur, Pak Prabowo sebagai jenderal, dan Pak Ganjar sebagai mantan anggota DPR dan gubernur Jawa Tengah 2 periode gitu. Jadi komunikasi yang mereka lakuin ya nggak jauh dari ngebahas soal kinerja mereka selama yang menjadi gubernur,
dan selama dia menjadi menteri gitu ya, Prabowo juga sekarang masih jadi menteri. Jadi cuman dari perbedaannya aja ya, yang gue lihat nih dari antara 1, 2, 3, Pak Anies tuh setiap ngomong dia selalu membagi pembicaraan itu dalam bentuk poin gitu kan, 1, 2, 3. Dia selalu ngomong kayak gitu dengan diksi yang bisa dibilang tinggi untuk orang awam. Jadi Akademisi cuman gitu ya basicnya dia juga akademisi kan. Menurut gua hal yang harusnya bisa dipahami untuk meningkatkan standar literasi masyarakat juga gitu kan. Terus untuk Pak Prabowo, ya kita tahu karakter dia kan keras gitu. Mantan tentara Militer, gitu kan, militer. Ya yang dia lakukan selama debat kemarin ya gagasan yang menggebu-gebu aja gitu. Bukan berarti kosong, cuman ya dia menggebu-gebu. Ada poinnya juga lah. Ada poinnya juga. Dia juga emang masih bersikeras untuk maju. Dia mau nunjukin dia bisa nih jadi presiden setelah 3 periode sebelumnya. Jadi hal yang bisa menggugah hati kita lah masyarakat untuk melihat apa yang disampaikan Prabowo selama debat kemarin. Untuk Pak Ganjar nih mantan gubernur, kita tahu 2 periode. Selama ini yang dia lakukan itu hal yang baik dari Pak Ganjar tuh, dia langsung nunjukin program. Tak maunya apa. Jadi kita yang orang awam tuh tahu kayak oh ini udah kebentuk. Jadi tinggal jalanin doang. Cuman ya itu sih menurut gue pola komunikasi mereka ya. Kalau Bang Yusuf sendiri gimana Bang? Kalau menurut gue kan sebelum adanya debat ini kan ada fase kampanye itu ya. Nah dari gue itu menurut gue kayak semua tuh udah tersusun dan mereka memiliki brandingnya masing-masing gitu. Dan pada saat itu tuh menurut gue ada beberapa orang yang tidak memperdulikan soal kampanye itu dan menjadikan sebuah debat ini itu final decision mereka. Jadi kayak mereka sekarang nih nggak punya pilihan nih misalnya. Nah dia pengen tahu siapa yang harus gue pilih nih gitu misalnya. Siapa yang harus gue pilih tuh melalui debat itu kan. Iya benar. Nah jadi tuh ada yang beberapa perbedaan yang terjadi. Ini gue nggak berurutan aja ya. Jadi kayak kan kita tahu brandingnya yang urut 2 kayak gimana, brandingnya nomor 1 gimana gitu kan. Dengan brandingnya. Nah di debat itu semua keaslian mereka itu keluar gitu. Dan menurut gue ini ada subliminal message gitu. Jadi kayak pesan tersirat ketika debat itu. Dan beberapa gue dapat referensi juga ngobrol sama dosen sama itu juga kayak yang nomor 1 ini secara kan semua itu harus disiapkan ketika debat ya. Dan dia udah bersiap dalam hal pakaian, terus sama cara menyampaikan pesan, dan gue salut banget karena dia bisa tepat waktu gitu dalam menyelesaikan ketika berkalimatnya itu ya. Nah itu ada pesan tersiratnya itu melalui pakaiannya. Pertama dari urut 1 itu dia menggunakan pakaian yang jas ya. Kita tahu kan ya jas ya Bang ya. Formal. Jas pokoknya formal, dan secara nggak sadar itu yang bakal masyarakat lihat ketika nanti di coblos. Oh ya benar, di kertas suara itu. Berarti ada strategi dari situ Bang. Iya. Ya mungkin ya, gue kan cuman sebagai dari komunikasi kan mikirnya gitu ya. Karena kayak ada pesan tersirat. Jadi masyarakat tuh terbangun secara nggak sengaja gitu kayak, oh orangnya tuh yang kemarin debat tuh yang ini, fotonya yang ini nih, inget gitu. Nah kalau yang kedua menurut gue rapi, cuman tidak terlalu inilah. Nah tapi yang kalau yang ketiga nih langsung aja ya. Kalau yang ketiga menurut gue bisa dia, karena di pakaiannya dia tuh ada tulisan satsat tuh. Nah itu bisa jadi apa ya? Bisa menjadi bridgingan untuk dia. Jadi kayak pas lagi kampanye gitu, pas lagi menyampaikan kalimatnya dia menyampaikannya itu terus langsung berhubungan sama bajunya gitu. Ya kita menurut program bla 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 dan satsat gitu. Nah menurut gue komunikasinya itu tersampaikan bagus. Nah tapi kalau soal program menurut gue mereka masing-masing udah memiliki kejelasan program yang bagus ya. Mungkin ada dari pertama itu
dari yang pertama yang nomor urut 1 dia apa ya, agak menyindir lah ya, menyindir yang nomor 2, dan nomor 2 mempertahankan dirinya untuk nyerang balik. Nah, tapi yang ketiga ini malah jadi kesannya tuh jadi mediocre di situ. Ya. Lengkap aja. Iya, saya ngerasanya tuh kayak gitu. Cuman ini debatnya yang cukup seru sih menurut gua. Apalagi kita nanti nunggu debat selanjutnya ya. Iya benar. Iya, mungkin kalau dari gua gitu aja sih. Nah, ngomongin tadi kan kayak kampanye dan juga strateginya. Mungkin guys Bang kayak anak muda menjadi target pasar nih Bang. Mulai dari kampanye nomor urut 1 itu kan dengan kalau kita bisa lihat di sosial media ada yang bertemakan One Piece, nomor urut 2 itu ada yang bertemakan Gemoy, dan juga nomor 3 tuh Satset gitu kan. Itu kan kata-kata yang bisa dibilang dipakai oleh anak muda gitu. Nah, menurut Abang sendiri nih gimana tuh? Apakah itu strategi yang baik atau mungkin itu target pasar untuk menggait anak muda? Dari Bang. Iya. Gua ngurutin dari yang bagus aja ya pertama. Menurut gue yang kampanyenya sesuai dan berhasil menggait Gen Z ya, karena 60% atau berapa persen, pokoknya persenan lebih banyak pemilih itu saat ini kan generasi kita nih ya, ya kan? Gen Z. Nah, nomor urut 2 itu menurut gue dia cukup bagus dalam berkampanyenya, kayak bisa menghilangkan brandingan Prabowo yang tadinya keras, ya kan, tadinya seram lah, militer gitu ya kan, apalagi Menteri Pertahanan, Iya. ya kan. Nah, tapi dengan strategi kampanyenya dia yang kayak gemoy, menggait anak muda gitu, kayak mereka tuh langsung luluh aja anak muda gitu. Nah, tapi semua juga agak beda pas di debat ya, bagaimana dia cara menyampaikannya, ternyata nggak segemoy itu. Tetap aja ada kesannya seperti militer ya Bang ya. Nah, kalau yang selanjutnya itu ada dari Ganjar. Menurut gua kalau misalnya Pak Ganjar itu dia brandingnya bagus, dia kayak dia mengunjungi dari Sabang sampai Merauke ya katanya ya. Keliling Indonesia dia. Kan dia selalu kayak memiliki branding untuk mendekatkan kepada masyarakat kecil ya kan gitu. Nah, tapi ada beberapa ya kan kita semua tahu ya, semua kayaknya dari tiga-tiganya itu menggunakan politik identitas juga lah ya. Iya. Benar-benar. Ya nggak sih? Iya kayak gitu. Nah, tapi menurut gue itu bagus. Tapi yang terakhir ini menurut gue gagasannya bagus. Berarti dari paslon 1. Paslon 1, paslon 1 ini gagasannya bagus, programnya juga oke lah, apalagi kata-katanya juga kan. Tapi menurut gua kampanyenya tuh masih kalah gitu Masih dari yang 2 itu. tipis-tipis aja. Tipis-tipis Nggak aja. Tapi kalau untuk ke Gen Z-nya kira-kira sampai nggak tuh? Lebih ke apa ya, Gen Z yang mau tahu banget baru bisa nyampe menurut gua. Karena kan kalau yang dari paslon nomor 2 ini dengan Gen Z yang nggak tahu apa-apa tentang politik pun bisa mendukung dia, gitu loh. Karena ramai juga di TikTok dan juga di aplikasi-aplikasi yang Muncul lah di algoritma kita lah mesti. benar. Kalau dari Bang Kalau Budi, ngomongin, mungkin kalau konteksnya sebelum debat ya, apa branding nomor 2 ya oke lah, oke. Maksudnya sangat-sangat menyentuh kita gitu, sangat-sangat bisa nge-reach kita gitu. Iya. Cuman ini dari kacamata gue sendiri, hal yang dilakuin nomor 2 agak overuse sih. Maksa nggak sih? Maksa terlalu seringan dipakai, akhirnya ya ngeliatnya cringe sendiri gitu. Ngeliatnya cringe sendiri dan sorry to say malah gue mikir malah merendahkan kita sebagai milenial ya. Jadi tuh mereka menganggap ya udah milenial tuh bisa di-reach dengan hal-hal yang sesimpel itu, padahal ya kita juga butuh gagasan, kita nggak ada yang bodoh gitu. Kita juga butuh gagasan, pemilih pemula pun tahu presiden-presiden kedepannya harus ngapain buat Indonesia. Jadi untuk nongolin hal-hal gemoy segala macem agak disayangkan aja gitu kalau terus-terusan dipakai sampai pilpres gitu. Terus nomor untuk 1 paslon Anies nggak ada branding yang Kena banget kena gitu, banget sih, emang nggak ada yang apa nih identitasnya Anies tuh apa nih, nggak ada. berarti kalau untuk anak muda awam untuk melihatnya kayaknya nggak ngerti apa yang dimaksud gitu mungkin. Iya mungkin emang mungkin Anies bukannya nggak mau nge-reach milenial ya, cuman lebih ke nggak mau ngeremehin yang generasi boomer dan lain-lainnya aja. Jadi mereka tetap Jadi pasti general ada. ya, Ya dia lebih brandingnya. general aja. Jadi pasti ada yang reach milenial, pasti ada. Cuman dia nggak mau ngelupain, nggak mau ngelewatin hal-hal yang bisa
dapetin hati para generasi-generasi sebelumnya gitu. Tapi untuk nomor 3 Ganjar gimana tuh? ya sebagaimana dengan ideologi partai yang mengusungnya itu wong cilik ya. Iya, benar. Jadi ya itu mereka sebelum-sebelumnya juga di Pak Jokowi. benar mereka secara nggak langsung emang ngikutin gitu loh apa yang dilakuin Pak Jokowi dengan merakyat, turun ke jalan, ketemu orang-orang kecil. Mereka tuh emang fokusnya Pak Ganjar dari zaman gubernur tuh emang ya dia nge-reach para pengusaha kecil segala macem, hal-hal kayak gitu sih. Karena data yang gue baca juga kalau nggak salah Jawa Tengah tuh salah satu yang kestabilan ekonominya terbaik sih Indonesia gitu, dan itu waktu dipegang dia. Jadi ya itu yang bakal dia terusin gitu. Cuman nih ya kurang lebih kayak gitu sih. Tapi bukannya Jawa Tengah itu UMR-nya rendah ya, Pak? Nah, Secara UMR ya, secara UMR ya. Cuman kalau bicara kestabilan politik masyarakat ya, kestabilan ekonomi masyarakat ya, Jawa Tengah yang terbaik sih Indonesia. Berarti menurut Bang UMR itu nggak berpengaruh di Nggak berpengaruh, ekonomi? nggak berpengaruh. Ya. Justru ekonomi. ya, yang gue pahami UMR tuh menyesuaikan di daerahnya aja. Ya, kayak gitu. Gimana Bang? Setuju nggak dengan statement Bang Budi itu Bang? Ya setuju sih, karena emang beberapa kinerjanya emang ada yang kelihatan, cuman ada beberapa yang emang masih tertinggal menurut gua. Kayak gitu. Nah, pas di debat kemarin tuh Bang, kita kan bisa lihat ya bagaimana paslon urut nomor 1 itu Pak Anies dan juga paslon urut nomor 2 Pak Prabowo tuh kelihatannya seperti saling serang gitu Bang. Iya. Dan juga ada statement dari Pak Ganjar, saya tidak enak nih, 2 kawan saya sedang tagih janji dan membuka buku lama. Iya. Nah itu bagaimana tuh Bang menurut kalian Bang? Mungkin dari Bang Budi dulu. Itu kan seperti berarti ada yang terjadi di belakang nomor urut 1 dan nomor urut 2 nih Bang. Ya agak disayangkan di nomor urut 3 ini nggak diajak main gitu. Iya benar. Jadi ibaratnya ini acara buat 2 orang ini doang nih. agak cuman ya udahlah, itu mungkin mereka nyadar kalau itu blunder kali ya. Iya. Untuk ngaitin masa lalu yang hal-hal deal-dealan politik yang harusnya nggak disampaikan di ruang publik, walaupun kita tahu deal-dealan politik selalu ada gitu, nggak ada demokrasi yang benar-benar demokrasi tuh gak ada. Deal-dealan politik pasti ada, cuman Berarti ada panggung belakang, depan dan tengah menurut lu Bang? ya dulu iya, cuman kalau dibawa di debat kemarin agak disayangkan aja gitu. Dan Ganjar menyadari hal itu kan, jadi mungkin dia merasa nggak nyaman aja forum debat ini malah Serang-serangan berdua saling doang. serang dan menyangkut hal-hal yang personal gitu, hal-hal yang harusnya publik nggak perlu tahu gitu kan. Ya kalaupun tahu, yang ada malah mencemarkan demokrasi itu sendiri gitu. Jadi saling serang ya? Ya, iya, jadi agak sayang banget. Bang Yusuf? Ya gimana ya? Bener sih. Yang terjadi itu kan kayak saling menyerang satu sama lain. Nah, apakah kejadian-kejadian masa lalu nih Bang, itu boleh digunakan atau wajar digunakan untuk menyerang paslon lain gitu Bang? Menurut gua hal tersebut sih sebenarnya boleh, cuman penyampaiannya aja gitu loh, secara tipis gitu loh. Kan kalau itu jelas banget Iya. kan ya, jelas banget, dan berhasil paslon 1 ini memancing Emosi ya. ya. emosi ya. Dan menurut gua mungkin itu strategi dia dalam berdebat ya. Tapi kasihan juga sih yang ketiganya ini kesannya cuma Kayak nggak diajak main. Iya. Tapi sebenarnya yang 3 itu juga menanyakan soal HAM ya. Iya, Iya, bener. hal-hal yang sensitif juga Hal yang gitu. sensitif juga nanya ke Lagi-lagi paslon masa lalu itu Bang, sebagai senjata untuk menyerang gitu. Iya, dan menurut gue ya kalau soal HAM mau diungkit lagi kayaknya tiap pemilu tuh diungkit mulu Iya. sih. Selalu gitu, 5 tahun sekali. Nah, dalam mereka kemarin kan Bang, kita nonton nih, paslon 1 Pak Anies Baswedan tuh lebih kritis terhadap situasi politik saat ini, yaitu yang menggaungkan perubahan. Iya. Paslon 2 tuh kelihatan banget untuk meneruskan program-program dari Pak Jokowi. Iya. Beberapa kali mengatakan ingin meneruskan program Pak Jokowi. Dan juga paslon 3 Pak Ganjar itu mengkedepankan rencana program kerja. Nah, ini kan berkaitan dengan IKN yang kemarin kita tonton ya Bang. Oh iya. Nah, menurut Abang sendiri, gimana tuh tanggapan Abang terkait statement mereka tentang melanjutkan proyek-proyek dari IKN itu Bang? Dari Bang Yusuf mungkin. Kalau gua sih setuju dari yang paslon 1 ya, karena dia memang ngelanjutin, mungkin ngelanjutin, tapi anggarannya nggak semua ke situ kan. Kayak ada beberapa hal yang penting harus diselesaikan, entah dari pendidikannya dulu, dari pangan ya. Karena kan dia gini loh, kita lagi sengsara-sengsara gini tapi kita ngebangun istana untuk yang
uangnya cukup kan gak enak ya gitu. Nah cuman kalau yang dari 2 menurut gua dia kayak ya lanjut aja lah sama pemerintah yang sebelumnya, karena ya dia berasal dari dalam itu. Ya kan. Apalagi dia juga sudah menjadi menteri di zaman Pak Jokowi juga ya. Iya, tapi menurut gua sih paslon 2 itu kalau misalnya tentang Indonesia ya, dia emang yang paling, ya dia emang berserah diri untuk Indonesia. Apalagi pas debat dia kayak rela demi mati bangsa gitu kan, ya kan, menggunakan hal-hal itulah. Ya karena basicnya juga militer, membela negara. Benar banget. Nah, kalau yang 3 ya kurang tahu sih kalau misalnya itu kayak dia mau ngelanjutin atau gimana yang lebih ini gitu. Tapi yang kita tahu kan nomor 1 kan Pak Anies Baswedan bilang kayak belum siap dan belum ingin untuk proyek IKN dilanjutkan. Lebih baik kita kalau Jakarta bermasalah dibereskan dulu. Iya, di Jakarta gitu. Di Jakartanya, tanpa harus pindah. Iya. Kalau menurut Bang Budi gimana tuh? sesuai apa yang dia gaungkan selama ini soal perubahan nih. Dia tuh emang antitesis pemerintahan sekarang gitu. Dan itu selalu digaungkan gitu, perubahan. Dan untuk opini dia soal pandangan dia soal IKN, ya benar sih, dia bukan nggak mau ngelanjutin, lebih ke tar dulu deh, Nyelesain dulu yang lain. Tidak ada statement yang fix untuk tidak mau nggak ada, dan kita nggak pernah ada. dengar hal kayak gitu kan. Makanya kan mungkin doang dia. Ya dia tahu deh, dia punya skala prioritas di bangsa ini apa dulu nih sebelum IKN gitu, dan itu masih banyak. Dan itu yang selalu dia gaungkan gitu selama kampanye dan sebagainya. Dan untuk nomor 2, ini yang mau nyapres Prabowo apa Jokowi sih. Iya, kesannya malah kayak jadi jubir. Berarti kayak Selama perdebatan tuh nama Jokowi terus dia disebut ya, dia Bang? ngejual nama Jokowi, dia menggaungkan proker Jokowi, ya agak sayang juga, Pak. Dan IKN, walaupun dia sebenarnya oposisi ya di pemilu kemarin, cuman dia akhirnya masuk kabinet, masuk bagian dari pemerintahan. Dan karena dia sudah menjual nama Jokowi dalam tanda kutip, ya dia harus ngelanjutin IKN tersebut gitu. Dan untuk nomor 3, undang-undang IKN kan disahin oleh DPR saat ini dikuasai oleh PDI gitu. Benar. Nah, nomor 3 kan dari PDI. Jadi kursi terbanyak. dia ngikut apa kata ibu gitu kan. Ikut apa kata ibu. Jadi dia nggak bisa berontak lah, meskipun mungkin dalam hati nuraninya Ada berpikiran pikiran sama dengan Anies itu. Cuman dia nggak bisa berontak karena ya undang-undang ini udah jadi, undang-undang IKN ini udah jadi dan udah berjalan, pembangunannya juga udah berjalan. Jadi yang bisa dia lakuin selama debat kemarin itu seakan-akan mencari celah atau kesalahan untuk paslon yang menentang undang-undang IKN ini. Cuman nggak tahu ya ini jadinya bumerang atau enggak. Paslon 1 bisa ngejawab dengan data, dengan argumen yang benar-benar kuat gitu. Dia bilang soal anggaran lah, dia bilang soal prioritas urgensinya lah, dan dia bilang kalau undang-undang ini nggak melewati dialog publik rancangannya. Benar. Dan kalau gue baca lagi, kalau nggak salah dari rancangan sampai akhirnya disahkan itu cuman 54 hari kerja, yang mana untuk ukuran pembuatan undang-undang itu sangat sebentar. Sedangkan undang-undang lain yang perampasan aset dan sebagainya itu sampai sekarang belum jadi gitu kan. Jadi yang dia bisa cari di sini tuh karena dia emang nggak bisa berontak, ya nyari kesalahan dari paslon yang menentang aja sih, jadi gitu. Soal IKN ya. Undang-undang tuh biasanya kayak gitu tuh berapa tahun emangnya? Kalau dibilang berapa tahun sebenarnya ya dinamis aja sih. Kalau emang yang dari mayoritas di parlemen setuju, Berarti dengan 54 itu hari cepat ini prosesnya gitu ya. kalau pada setuju ya oke aja gitu, Bang. Iya. Nah, di sini kan kita bisa lihat mungkin ya yang diresahkan Mas Anies ini kan kenapa terlalu cepat gitu proses pengesahan, kenapa nggak ada dialog Mediasi publik. juga, Iya, dialog publik yang benar-benar nge-reach publik gitu, nge-reach masyarakat. Minta pendapat mereka untuk ditanyakan soal ini perlu gak nih IKN gitu. Soalnya kan anggaran dari kita juga. Karena ya Seberapa urgensi sih ini gitu, Bang ya. APBN udah triliunan kepake buat di situ Iya, doang benar, gitu benar. kan. Oke sih, Bang.
Jadi itu sih yang jadi keresahan paslon 1 gitu. Bukan berarti dia nggak mau ngelanjutin, enggak, cuma nanti dulu deh gitu. Dia punya skala prioritasnya sendiri gitu dalam menangani bangsa. Jadi gitu. Nah Bang, di luar pilihan politik dari masing-masing nih Bang, yang kemarin waktu di debat capres kita nonton itu siapa sih atau gagasan apa yang argumen itu paling relevan untuk situasi saat ini? Mulai dari Bang. Oh ya, relevan semua relevan. Mereka nggak mungkin gitu nggak ngejual gagasan gitu. Gagasan yang pasti relevan. Cuman ya balik lagi kan ke masyarakat, mana nih kira-kira yang paling ngena di hati, mana kira-kira yang paling realistis gitu kan. Mana yang benar-benar bisa dan memungkinkan untuk dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan gitu. Entah itu perencanaan atau emang jadi program kerja. Cuman kalau bicara relevan, tiga-tiganya relevan sih. Cuman cara penyampaiannya aja yang mungkin berbeda gitu. Dan itu menjadi tolak ukur juga buat masyarakat kan dalam memilih mereka bertiga gitu. Jadi ya mereka bertiga oke sih. Mereka bertiga untuk saat ini menurut Bang. Yeah. Setuju nggak Bang dengan statement Bang Budi? Ketiga-tiganya oke dengan relevan, gagasan-gagasan yang relevan. Setuju sih. Cuman kan di sini debat di kita ini kan jadi kayak poin utama orang nanti buat milih gitu kan. Benar. Kayak kita mau tahu dia gimana ya di debat. Sementara di luar negeri atau di Amerika lah patokannya gitu. Masyarakat tuh udah ngerti dulu siapa yang mereka pilih gitu. Jadi di debat itu benar-benar full debat tentang apa yang sedang terjadi gitu, bukan kita harus mengenal lagi. Nah, cuman kan di kita kan jadi sebuah pengetahuan gitu. Jadi kayak kita baru ngerti apa aslinya dari masing-masing itu ya pas debat itu. Dan menurut gue masing-masing emang udah relevan dan bener tuh kata dia ini apa namanya? Penyampaiannya mungkin yang berbeda dengan yang satu penyampaiannya dengan ya public speakingnya bagus sangat baik, dan yang kedua penyampaiannya bagus, cuman ada beberapa yang dia membuatnya jadi berbeda gitu loh, kesannya seperti marah-marah gitu. Nah yang ketiga menurut gua bagus dia karena dia juga tepat waktu juga untuk membicarakan itu sesuai detiknya gitu. Relevan sih. Nah, bagaimana nih menurut kalian berdua nih Bang? Kan yang tadi seperti kita tahu pemilih muda itu banyak banget, sekitar 60% ya Bang ya? Iya, 60%. Kira-kira lah segitu. Millennial Gen Z. Nah, boleh nggak kasih pesan ke pemilih-pemilih baru nih Bang? Kayak kita juga kan pemilih baru nih. Mungkin masukan untuk mereka supaya tidak FOMO dan juga supaya tidak ikut-ikutan yang ada di medsos gitu kan. Tidak ke bawah arus yang terjadi gitu Bang. Ya hindarilah FOMO lah. Milih karena FOMO itu nggak banget gitu. Sama kayak lu nonton Coldplay karena FOMO gitu kan. Pas nyanyi lagu Closer nggak ada yang nyanyi gitu kan. Iya. Cuma tahu Yellow ya. Iya, tahu Fix You doang. Jadi jangan FOMO. Gue sangat mengapresiasi untuk pemilih muda atau pemilih pemula yang mau menelisik tiap paslonnya ini. Itu gue sangat mengapresiasi, dan gue juga sangat mengapresiasi untuk para pemilih muda yang mau memakai hak pilihnya gitu. Dan memakai hak pilihnya bukan karena FOMO, bukan karena takut ketinggalan, bukan karena nggak ditemenin karena lu milih nggak asik lu, jangan kayak gitu. Jangan ikut-ikutan berarti Bang ya. Pilihlah dengan bijak, telusuri setiap paslonnya, gagasan apa yang kira relevan untuk diri lu sendiri atau masyarakat banyak. Jadi ya bijaklah dalam memilih. Bijak menurut Bang Budi. Kalau dari Bang Yusuf nih? Ya ini gimana ya, FOMO itu menurut gua udah menjadi suatu masalah. Karena dengan FOMO tuh kita nggak jadi diri kita sendiri gitu, ya kan? Bener. Karena cuman ngikutin apa yang orang pilih gitu loh. Dan menurut gua gimana sih buat milih yang benar itu? Ya benar, kita harus bijak dalam memilih. Pertama kita harus menyaring informasi yang beredar ya kan. Apalagi banyak banget tuh propaganda yang di media sosial, entah di Twitter, ada yang ini. Kan kita nggak tahu mana ada yang netral, mana yang dibayar kan. Benar. Nah kita harus benar-benar menyaring informasi dulu yang pertama menurut gue gitu ya. Menyaring informasi, kita tahu kebenaran yang mana. Terus cek track record. Menurut gue itu, track record dia selama menjabat di suatu instansi atau gimana gitu harus dicek terlebih dahulu apa yang udah pernah dia lakukan di masa sebelumnya, terus kayak gimana kinerjanya pas saat menjalankannya itu.
Nah, kalau dari gua sih bisa kita sebagai pemilih muda tuh harus berpikir kritis ya. Karena apa ya? Ini pilihan tuh ada di tangan kita ya. Betul. Hak kita untuk milih tuh harus banget digunain. Karena kita nggak mau negara ini hancur gitu aja kan. Nah, kan? Benar bang. Apalagi kita kan penerus-penerusnya juga nanti. Iya bang, benar. Ya? Bener kan? Nah, menurut gua kita harus melakukan observasi sendiri gitu, Observasi mandiri. harus wajib. Entah dari kayak lo ngelihat 10 tahun terakhir nih, dari mana aja sih yang banyak yang korupsi gitu. Dan lu lihat nanti misalnya dari yang A, nah si A ini kemana sih gitu. Nah itu kan nanti kita bisa tebang pilih gitu loh untuk kayak milih, oh kalau misalnya ini nih, nah terus nanti kita bisa milih makin mengkerucut gitu pilihan kita kayak gitu. Nah terus juga kita harus perhatikan gagasan-gagasannya juga gitu. Ya harus bijak lah dalam memilih, jangan karena FOMO doang. Gitu. Atau malah jangan untuk nggak milih sama sekali. Iya, jangan benar-benar. Gunakan haknya. Iya. Nah, kondisi bangsa di tangan kita gitu kan. 60% itu ditambah kita juga lagi mau ngejar bonus demografi 2045 Indonesia maju Iya, gitu kan. Indonesia emas, mantap. Indonesia emas. Ini kalau gagal di sekarang baik dari pemimpinnya ataupun masyarakatnya, wah, amsong udah. Nggak ada lagi mungkin kesempatannya gitu kan. Iya. Jadi ada yang mau ditambahin bang dari Bang Budi atau Bang Yusuf untuk para pemilih baru? Sebenarnya emang itu aja sih, kayak emang harus bijak kita dan harus melek soal politik. Harus melek, harus Jangan bijak. apatis lah. Jangan apatis. Saring informasi sebaik mungkin. Banyak kok media-media yang Terpercaya lah. terpercaya gitu. Hati-hati sama buzzer gitu kan. Bener banget, bener. Baca komen juga hati-hati gitu kan. Baca komen hati-hati. Jangan Takutnya langsung belok gitu. kena tuh, takutnya nyangkut tuh penggiringannya tuh kan. Penggiringan opini ya, Bang? Iya. Hati-hati aja gitu. Nah nggak terasa nih kita udah di ujung acara nih bang. Dari tadi kita ngomongin politik gitu kan, nyaman banget nih di sini. Menurut ngomong gimana nih? Nyaman nggak ngobrol di sini? Wah iya nih, cyber tuh menurut gua tempatnya tuh konfi gitu ya. Apalagi bukunya tuh banyak banget. Kita bisa meningkatin literasi kita, terus kayak ya ini apalagi soal politik kita bisa baca buku politik. Banyak banget di sini buku. Iya bener banget. Buku bahas soal politik, soal ideologi, soal sosiologi, administrasi, semua ada di sini. Berarti cyber library ini nyaman banget ya bang ya? Nyaman dan lengkap menurut Nyaman, lengkap nih. Nyantai banget ya. Sofanya juga nyaman ya bang ya? Wow. Belum ini Pemaham. ada bilik-bilik kayak gini. Keren nih. Anak muda melek politik tetap di Tutor Opini. Dah.